Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Selawat bering salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan masih melanjutkan pembahasan dari buku Talbis Iblis, Tipu Daya Iblis, yang mana kita sampai pada bab yang kedua, yaitu celaan syariat terhadap bid'ah dan para pelakunya. Beberapa hadis sudah kita bahas di dalam bab ini yang berisi celaan terhadap bid'ah, bahwa ketika Nabi SAW berbicara tentang bid'ah atau menyebut istilah bid'ah, maka beliau menyebutnya dalam konteks celaan. Dan beliau berbicara bid'ah di sini yaitu menurut terminologi syar'i, istilahi, bukan menurut makna bahasanya. Dan kita dapati ternyata Nabi ketika menyinggung tentang bid'ah, beliau menyebutnya dalam konteks celaan, larangan, kecaman, dan memperingatkan umat terhadap keburukannya. Dari situ kita tahu bahwa perbuatan bid'ah di dalam agama adalah tidak dibenarkan. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa perbuatan bid'ah ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun itu diatasnamakan agama dan pelakunya bertujuan berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun, tertolak. Demikian juga Nabi menetapkan sebuah hukum terhadap amalan bid'ah ataupun perkara bid'ah, baik itu berupa perkara i'tiqadiyah maupun perkara ibadah, yaitu fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu adalah rumus agama yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, bahwa setiap perkara yang diada-adakan baru, kreasi baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah di dalam agama itu adalah sesat. Di dalam agama, dalam bab agama. Karena yang memiliki hak untuk menetapkan syariat dari langit hanyalah satu orang, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, yang telah diutus Allah kepada umat manusia, yang mana penegasan ini masuk dalam bagian kedua dari syahadatain yang kita ucapkan, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak beragama kecuali dengan cara yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya, riwayat berikutnya ini adalah riwayat yang berisi celaan terhadap para pelakunya atau orang-orang yang melakukannya. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mulia. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini adalah petikan dari hadis yang panjang yang berbicara tentang kondisi manusia pada hari kiamat kelak di padang mahsyar.
ataupun ketika mereka melewati proses demi proses pada hari kiamat nanti. Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud. Aku adalah orang yang mendahului kalian sampai di telaga. Jadi yang pertama tiba di telaga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah telaga beliau, telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Salah satu tafsir ya dari Al-Kautsar ini adalah telaga yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut Al-Kautsar. Telaga ini telaga Kautsar karena bersumber airnya dari sungai di sorga yang bernama Sungai Al-Kautsar. Jadi dinisbatkan kepada nama tersebut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umat beliau di telaga tersebut dan mengajak mereka untuk singgah menyinggahinya dan minum dari airnya. Yang mana airnya disebutkan di dalam hadis tentang sifat telaga ini lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Barang siapa yang minumnya, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Wala yakhtalijanna rijalun duni. Tetapi ada beberapa orang yang terlempar. Yakhtalijun ay yuqtata'un, yaitu terputus, terlempar, terhalang, tercegat untuk mendatangi telaga itu. Beberapa orang, rijalun duni. Fa'akulu, maka Nabi SAW memanggil mereka dengan berkata, Ya Rabbi ashabi, Ya Allah, Ya Rabbi ashabi, ummati, umatku. Ya, jadi yang mendatangi telaga ini adalah umat Nabi SAW. Dan di antara mereka ada yang terlempar, maka Nabi memanggil mereka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan perkara bid'ah atau yang jatuh dalam bid'ah tidaklah dikafirkan. Ya, tidaklah langsung dikafirkan ataupun tidak dijatuhi hukuman keluar dari Islam, bahwa mereka masih bagian dari kaum muslimin. Hanya saja mereka melakukan suatu kesalahan besar, yaitu membuat syariat baru di dalam agama. Yang itu tidak dibenarkan, tidak diizinkan sama sekali, diharamkan. Maka Nabi memanggil mereka dan berkata, ashabi, ashabi, ummati, ummati, umatku, itu adalah umatku. Nabi bisa mengenali umat beliau. Ya, Nabi bisa mengenali umat beliau dari air wudhu mereka, ya, dari air wudhu yang mereka lakukan, dari wudhu yang mereka kerjakan. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, dijelaskan kepada Nabi, kenapa mereka terlempar dari telaga Nabi? Apa sebabnya? Orang-orang ini terhalang untuk mendatangi telaga beliau. Dikatakan, Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, ihdas, ya, perkara-perkara baru yang mereka ada-adakan, ba'daka, peninggalmu. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada umat beliau setelah beliau wafat. Nabi tidak mengetahui karena beliau tidak lagi hidup di dunia. Sudah berpindah ke alam yang lain. Maka para malaikat di sini menjelaskan kenapa, apa sebabnya mereka umat beliau itu terlempar dari telaga beliau. Itu disebabkan perkara bid'ah yang mereka kerjakan, yang membuat mereka terlempar dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa perbuatan-perbuatan bid'ah, perkara-perkara bid'ah yang mereka buat, yang mereka ada-adakan di dalam agama ini, di dalam Islam sepeninggalmu.
Ya, kita tahu bahwasanya bid'ah ini berkembang sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir masa sahabat yang mulia muncul bid'ah Qadariyah, muncul bid'ah Rafidah, dan beberapa bid'ah-bid'ah lainnya. Akhrajahu Sahihain, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Ada beberapa tambahan di dalam riwayat ini, yaitu ketika Nabi mendengar sebab mereka terlempar dari telaga tersebut, yaitu dari telaga beliau itu, karena bid'ah yang mereka adakan dalam agama, maka Nabi berkata, suhqan liman baddala au ghayyara. Kalau begitu silahkan menjauh orang-orang yang melakukan perubahan-perubahan ataupun yang menukar-nukar, mengganti-ganti syariat ataupun agama. Jadi Nabi mengusir mereka dari telaga beliau disebabkan perbuatan itu. Ya, Nabi SAW sama sekali tidak membenarkan dan tidak membela orang-orang yang melakukan atau membuat kreasi-kreasi baru di dalam agama dan menisbatkan itu kepada agama, yang mana beliau tidak memberikan pedoman dan petunjuk terhadapnya, atasnya. Ya, Nabi tidak membela mereka, walaupun kita tahu sebagian orang-orang yang melakukan bid'ah tersebut beralasan bahwa mereka melakukannya untuk membela demi agama. Ya, beberapa orang memalsukan hadis, membuat cara-cara baru di dalam agama agar manusia ya semangat ataupun mau melakukan kebaikan. Itu dalam pandangan mereka. Artinya mereka berbuat itu untuk Nabi atau demi agama. Tapi itu adalah perbuatan yang salah. Ya, niat yang baik tidak menjadikan perbuatan itu menjadi baik kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik, yang benar. Maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang melatar belakangi amal kita? Yang kedua, apa landasan amal kita? Ya, apa yang melatar belakanginya, yaitu tentang keikhlasannya. Yang kedua, apa yang mendasarinya, yaitu adakah tuntunannya di dalam agama? Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka itulah dia perkara yang sangat mudah di dalam beragama, ya, khususnya agama yang Allah turunkan terakhir kepada umat manusia, yang diturunkan secara lengkap dan komplit. Nabi telah menjelaskan segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah nabinya ini dengan ilmu hadis, ilmu riwayat yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Sehingga kita bisa memeriksa, mengecek sunnah-sunnah Nabi itu dan bisa memahaminya dan mengamalkannya. Demikian kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini. Tidak perlu meraba-raba lagi apakah ini sunnah Nabi, apakah ada riwayatnya dari Nabi atau tidak. Ya, seperti mungkin agama-agama terdahulu. Ya, mereka kesusahan dan kesulitan untuk menemukan riwayat yang valid dari pendahulu mereka, dari generasi-generasi terdahulu mereka. Dan Islam Allah jaga sebagaimana janjinya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dengan ilmu riwayat. Sehingga seolah-olah ketika kita mendengar hadis Nabi, kita mendengarkannya dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang tidak akan kita temukan di dalam agama-agama samawi lainnya. Ya, para pemirsa dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Karena agama ini tidak akan menimpa apa yang menimpa agama-agama terdahulu yang tidak dikenal lagi bentuk aslinya karena banyaknya perkara-perkara bid'ah yang masuk ke dalam agama mereka, yang disusupkan, disisipkan oleh manusia. Dan agama ini Allah jaga kemurniannya, ya, dengan adanya ilmu hadis salah satunya. Ya, kita bisa mengetahui misalnya di dalam bab salat sebagai satu contoh, ya, ibadah salat. Kita dapat melihat salat Nabi dari takbir sampai salam seolah-olah kita melihatnya.
Walaupun tidak ada rekaman ya apa namanya video dulu ya divideokan ataupun direkam bagaimana salatnya Nabi, itu belum Allah turunkan dulu ilmu tersebut. Tapi ilmu riwayat itu lebih canggih daripada rekaman video itu. Rekaman video itu bisa di tukang-tukang ya, bisa dirobah-robah. Tapi ilmu riwayat itu terjaga di dalam dada manusia, tidak bisa hilang. Apalagi setelah ditulisnya buku-buku hadis. Maka dengan bantuan riwayat-riwayat tersebut kita dapat melihat Nabi salat seolah-olah kita melihatnya dengan mata kepala kita dari riwayat-riwayat yang disampaikan kepada kita melalui para perawi dari masa ke masa, dari zaman ke zaman sampai zamannya sahabat yang langsung melihat Nabi salat. Seperti itu kira-kira. Dan demikian pula di dalam bab-bab agama lainnya. Begitulah Allah menjaga agama ini tersimpan dalam dada manusia, kemudian tertulis di dalam buku-buku, dan terabadikan sampai hari ini. Para pemirsa dan para pendengar. Ini adalah suatu karya yang luar biasa dari para ulama Islam, yang mesti ya kita apresiasi dan kita hargai, kita jaga. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Inilah cara beragama, inilah dia Islam. Ya kalau kita merujuk kembali kepada buku-buku literasi Islam yang asli, ya kita dapati ya agama ini tersusun rapi, disusun rapi oleh para pendahulu kita, para ulama kita, sehingga kita bisa mengerti Islam dengan benar. Coba lihat buku-buku hadis ditata sedemikian rupa. Ada beberapa bentuk-bentuk buku hadis. Ada yang berupa sunan, kitab-kitab sunan yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Mulai dari bab bersuci, cara berwudu, ya, sampai bab sholat, sampai semua rukun Islam yang 5, ditambah lagi dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, ya, dan lain-lain sebagainya. Sangat lengkap dan sangat komplit. Nah, itu adalah suatu karya yang luar biasa dari para ulama kita. Itulah din yang mesti kita jaga dan kita kembali kepada ya teks asli tersebut. Nah, itulah dia hakikat dari manhaj salaf, mengajak kita semua untuk kembali ya membuka kembali warisan-warisan pendahulu kita di dalam ya mengamalkan agama ini, memahami agama ini. Nah, maka kejahatan terbesar terhadap agama adalah masuknya hal-hal baru yang bisa merubah wajahnya, yang bisa merusak isinya. Maka dahulu ya para pemalsu hadis yang sengaja masuk hadis untuk merusak Islam dari dalam itu dihukum mati. Ya, dihukum mati. Ada seorang pemalsu hadis yang bernama Abdul Karim bin Abil Auja'. Dia adalah seorang zindik yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kebencian dan permusuhan terhadap Islam. Ya, dia tertangkap karena memalsu hadis-hadis Nabi. Ketika akan dieksekusi, dia ditanya, berapa hadis yang telah engkau palsu? Maka dia mengatakan, aku telah memalsu 4.000 hadis. Aku halalkan yang haram, aku haramkan yang halal. Ya, ribuan hadis dia palsukan. Dia bolak-balik yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Bayangkan, tidak bisa kita bayangkan bagaimana jika hadis-hadis palsu ini tersebar di tengah-tengah umat. Mungkin perkara yang kita pandang halal itu ternyata ya sebenarnya adalah halal, ataupun sebaliknya, yang kita sangka halal ternyata sebenarnya adalah haram. Nah, ini adalah perbuatan kaum zindik. Maka dahulu para khulafa, ya, para penguasa menghukum mati para pemalsu hadis. Karena itu bisa merubah wajah agama, bentuk agama bisa berubah karena itu. Dan salah satu kita katakan sebab munculnya bid'ah di dalam agama adalah ya diamalkannya hadis-hadis palsu atau hadis-hadis lemah.
yang tidak sah penisbatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kejahatan terhadap agama. Maka kita harus benar-benar ya menjaga diri dari ya mengada-ngadakan satu yang baru di dalam agama atau melaksanakannya, mengikutinya. Kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak ada pedomannya, tidak ada dalilnya, ya tidak ada keterangannya di dalam agama. Maka di dalam agama kita menganut kaidah al-ilmu qoblal qauli wal amal. Diilmui dulu, ya dipastikan dalilnya, dipastikan keterangannya, ya baru kemudian diamalkan. Ini adalah kaidah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau. Beliau membuat satu bab al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ya. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa la ilaha illallah. Di dalam berla ilaha illallah saja kita harus mendahulukannya dengan ilmu, mendasarinya dengan ilmu. Ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Mungkin ya kita mulai dari sikap beragama yang benar. Ya, yaitu dengan menanyakan dalil, ya. Gak usah kita bertanya kepada kita sibuk mengamati amal orang lain, lalu kita tanya sana sini, kamu mengamalkan itu apa dalilnya? Ya kita mulai dari diri kita lah, ku anfusakum, jagalah dirimu. Kita mulai dari diri kita tidak perlu sibuk menyoroti amal orang lain. Kita mulai dari diri kita dulu. Ya kita yang sudah lama memegang KTP Islam mungkin sejak lahir. Ya, itu pertanyaan perlu kita ajukan kepada diri kita. Apa dalil dari setiap amal yang aku lakukan di dalam agama, yang kita dan saya nisbatkan kepada agama. Ya, mulai dari kewajiban rukun Islam yang 5, mulai dari akidah, la ilaha illallah. Kenapa saya meyakini ini? Apa dasarnya? Kenapa saya meyakini Allah seperti ini? Apa dasarnya? Apakah seperti itu keyakinan para pendahulu saya? Itu harus kita mulai dari diri kita dulu. Kemudian rukun Islam yang kedua, salat. Bagaimana tata cara salat kita? Bagaimana kita mengerjakannya? Ya, salat dengan seluruh alat-alat yang melengkapi salat itu, mulai dari toharah, bersuci, berwudu, dan hal-hal yang mengiringinya. Kemudian zakat juga, bagaimana tata cara mengeluarkannya yang benar. Puasa yang sebentar lagi akan kita lakukan. Ibadah haji yang Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ya, nah itu harus kita ya teliti dan telusuri lebih dalam lagi. Itu maksud dari tafaqquh fiddin, mendalami agama. Ya, menurut tingkatannya, tafaqquh fiddin itu antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Orang yang berilmu ketika dia tafaqquh fiddin mungkin lebih dalam daripada kita orang awam. Penuntut ilmu berbeda dengan awam. Penuntut ilmu berbeda dengan ahli ilmu di dalam mendalami agama. Semua menurut tingkatannya, ya. Ya, masing-masing menurut tingkatannya. Tapi ketika seorang itu betul-betul mendalami agama, Allah akan bimbing dia kepada agama tersebut. Ya, kadang-kadang kita tidak mau bertanya ataupun kita sudah puas dengan apa yang kita lakukan selama ini. Walaupun ya kalau secara jujur kita bertanya kepada diri kita, saya yang sudah 50 tahun mengerjakan sholat, ya, apakah setiap sholat yang saya kerjakan itu dari mulai awal sampai akhir itu hasil belajar, kita menyelidiki riwayat-riwayat Nabi, kita tahu dengan secara pasti inilah yang dikerjakan Nabi, atau itu semua hasil melihat orang waktu kecil, kita lihat orang di surau sholat seperti itu, ya kita ikuti juga, kan begitu ya, kita ikuti ya karena kita dulu mungkin masih kanak-kanak nggak ngerti tentang hal-hal seperti itu. Ya bahwa agama ini harus begini dan begitu. Ya kita lihat orang-orang mengerjakannya ya di surau, di masjid, lalu kita tiru. Ya mungkin kebanyakan dari amal yang kita kerjakan, keyakinan yang kita yakini itu hasil dari apa yang kita dengar dan kita lihat. Ya kita dengar dari mulut ke mulut, orang-orang bicara begitu, ya kita juga ikut mengatakannya. Kita lihat orang-orang melakukan seperti itu dan kita juga ikut melakukannya. Ya tanpa kita periksa, tanpa kita dalami, ya tanpa kita selidiki, ya kita perhatikan dengan saksama. Benarkah hal tersebut?
Ya, nah maka harus ada proses menuntut ilmu. Ya, karena perkara-perkara seperti ini tidak akan bisa kita bongkar kecuali dengan ilmu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka tentunya kita harus mulai dari diri kita dulu. Bertanya setiap detil dari agama yang kita lakukan, dari ibadah yang kita kerjakan. Kalau saya kerjakan seperti ini, yang saya lakukan ini dari kecil, kira-kira apa dalilnya? Ada nggak dalilnya? Jangan-jangan nggak ada dalilnya. Dan kita harus merubahnya. Ya, dan jangan takut untuk berubah kalau itu didasari dengan ilmu. Sebagian orang mempertahankan tradisi yang sudah dia lakukan bertahun-tahun. Padahal itu kan bukan dalil bahwasanya ini sudah bertahan bertahun-tahun. Ya, nah itu mungkin hal yang perlu kita robah dari cara beragama kita. Ya, sehingga ya kita bisa mengeliminir ya perkara-perkara bid'ah dari diri kita dulu ya. Nah, demikian. Karena kadang-kadang orang itu suka menyorot orang lain, lupa menyorot dirinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Karena masih banyak PR-PR kita yang harus kita luruskan di dalam agama. Sebagian orang yang mungkin baru mengaji sunnah, baru tahu 1-2 perkara, kemudian dia langsung menyorot orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dia mungkin lupa, itu masih 1-2 bab agama yang dia perbaiki, dan itu juga mungkin belum tuntas. Masih banyak lagi bab-bab agama lainnya yang perlu dia perbaiki dari dirinya sendiri. Ya, wallahu alam bishawab. Taib. Jadi ini adalah celaan yang sangat keras ya terhadap para pelaku bid'ah di dalam agama, ya, pelaku bid'ah di dalam agama, ya, dalam konteks agama, ya, dicela, bahkan terancam, ya, tidak bisa menyinggahi, ya, dan tidak bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian setelah ya membawakan beberapa riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan celaan terhadap perbuatan bid'ah dan terhadap pelakunya, Imam Ibn al-Jauzi melanjutkannya dengan beberapa riwayat dari para ulama-ulama salaf yang berisi ya kita katakan hal yang sama, ya, celaan terhadap bid'ah dan para pelakunya. Bagaimana mereka menjaga diri dari hal-hal baharu di dalam agama ini, ya. Nah, di sini mungkin dimulai dari riwayat dari Abdullah ibn Muhairis. Dia berkata, Yadhabud dinu sunnatan kama yadhabul habal kuwatan. Akan hilang agama ini satu sunnah demi satu sunnah, yaitu sunnah demi sunnah akan hilang, terangkat. Demikianlah ya hukum yang berlaku. Jika terangkat sebuah sunnah, maka akan hiduplah sebuah bid'ah. Itu seperti hukum air dengan api tidak akan bertemu. Ya, tidaklah dihidupkan sebuah sunnah, melainkan akan mati sebuah bid'ah dengannya. Ya. Dan tidaklah hidup sebuah bid'ah, maka akan mati sunnah semisalnya. Anda tidak akan bisa menggantikan kedudukannya. Ya, itu seperti hukum api dan air yang tidak akan bisa bertemu, yang saling memadamkan satu sama lainnya. Kalau tidak airnya yang menguap, apinya yang padam. Kira-kira demikian. Ya. Demikian pula di dalam agama ini, sunnah itu akan pergi, hilang, terangkat satu demi satu. Ya, satu demi satu. Seperti ya berkurangnya kekuatan seutas tali, ya, sedikit demi sedikit. Tidak terangkat sekaligus. Seperti yang diisyaratkan Nabi di dalam hadis yang lain, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yaqbiduhu biqabdi walakin yarfa'uhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu sekaligus, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ya. Satu demi satu ulama pergi dengan ilmu yang mereka miliki. Ya, mungkin tidak semua ilmu itu diwariskan, ya, ataupun ya masih tersimpan di dadanya belum disampaikan, ya, dan seiring dengan perginya wafatnya para ulama itu, maka terangkatlah ilmu itu sedikit demi sedikit, ya, sehingga
manusia akan sampai pada satu masa tidak tersisa di tengah-tengah mereka seorang alim pun, seorang ahli ilmu. Ya, seorang pun dari ahli ilmu itu, sehingga mereka mengangkat sebagai referensi mereka, rujukan mereka adalah orang-orang jahil, juhala. Mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, seperti itulah agama ini akan pergi, terangkat, hilang. Ya, tidak sekaligus tapi satu demi satu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Maka dari itu, ya, memegang sunnah, ya, dikala ataupun menghidupkan sunnah ketika manusia meninggalkannya, pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Keutamanya sangat agung, ya. Apalagi ketika manusia meninggalkan sunnah tersebut atau sunnah itu asing di tengah-tengah manusia. Ya, pada saat itu orang-orang yang menghidupkan sunnah adalah orang-orang yang utama. Ya, mereka dijanjikan pahala yang sangat besar, ya, dengan menghidupkan sunnah dikala manusia melupakannya dan meninggalkannya. Itu asar pertama yang dicantumkan di sini oleh Ibnul Jauzi. Ya, kemudian ada beberapa asar lainnya. Ya, di antaranya asar ini dari Ibnu Tawus, ya, dia dari Ma'mar, dia berkata, kana Ibnu Tawus jalisan wa indahu ibnuhu. Ya, suatu ketika Tawus duduk dan di sisinya ada anaknya. Faja'a rajulan minal Mu'tazilah fatakallama fi syai'in. Nah, ketika mereka sedang duduk, Tawus dan anaknya sedang duduk, datanglah seorang laki-laki dari kalangan Mu'tazilah. Ya, ini salah satu paham yang menyimpang di dalam Islam, ya, yang mengutamakan dan mengedepankan akal, ya, di dalam memahami agama, walaupun itu bertentangan dengan sunnah, ya, dengan agama. Ya, disebutkan bahwa mereka dinamakan Mu'tazilah karena, ya, disebabkan khilaf yang terjadi antara Al-Hasan Al-Basri dan Wasil bin Atha. Lalu Wasil bin Atha mengasingkan diri dari majelis Al-Hasan Al-Basri. Lalu mereka disebut Al-Mu'tazilah, orang-orang yang menyingkirkan diri. Ya, nah demikian. Dan ini juga nisbat, ya, ataupun disebut Mu'tazilah. Ya, karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Baghdadi, li'tizalihim qaulal ummah, karena mereka memisahkan diri dari akidah yang dianut oleh umat ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka mereka disebut Al-Mu'tazilah. Ini salah satu sekte ataupun kelompok yang muncul di dalam Islam. Ya, nah demikian. Ya, ada beberapa pendapat nyeleneh dan aneh dari kelompok ini, di mana mereka salah satunya, ya, meyakini bahwa pelaku dosa besar itu tidak dihukumi kafir, tapi tidak juga dihukumi muslim. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu bil manzilah bainal manzilatain. Ya, di antara dua status itu, tidak disebut muslim dan tidak disebut kafir. Ini satu yang tidak ada sebelumnya, ya, seperti itu. Kita tahu bahwasanya pendapat perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar, ya, antara kita katakan Khawarij dan Murji'ah. Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam dengan dosa besar yang dilakukannya. Adapun Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar itu sempurna imannya seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar itu mukmin naqisul iman, muslim naqisul iman. Dia adalah seorang muslim tapi imannya kurang, ya, imannya kurang. Karena ketika dia melakukan dosa besar itu, ya, imannya terangkat ataupun berkurang. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itu Mu'tazilah. Nah, ada seorang yang berpaham Mu'tazilah ini datang dan berbicara tentang sesuatu. Ya.
Maka Tawus masukkan kedua jarinya ke telinganya dan berkata kepada anaknya, wahai anakku, masukkanlah jarimu ke telingamu supaya engkau tidak mendengar ya ucapannya. Fa inna hadzal qalba dhaif, karena hati itu lemah, ya mudah untuk terpengaruh dari apa-apa yang diucapkannya. Ai baniya usdud. Kemudian ia berkata, wahai anakku, kencangkan. Famazala yaqulu usdud hatta qamal akhar. Dan ia terus berkata kepada anaknya, kencangkan ya jari itu masuk ke telinga hingga orang itu pergi, ya, berhenti bicara dan pergi. Ya, ini adalah sikap yang kita katakan untuk menyelamatkan hati dari masuknya perkara-perkara bid'ah ke dalamnya, ya, syubhat-syubhat yang mungkin bisa menggoyahkan hati kita, sehingga mungkin kita akan berkata awalnya, wah benar juga ya, atau wah ternyata ada dalilnya juga, ternyata ada benarnya juga. Itu syubhat yang mungkin akan masuk ke dalam hati. Hati itu lemah, sementara syubhat itu kencang sambarannya, cepat sambarannya. Ya tahu-tahu saja dia sudah masuk ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Ini tindakan preventif, ya, pencegahan yang dilakukan oleh Taus dan untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya, ya, dari syubhat yang mungkin dilontarkan oleh laki-laki dari kalangan Mu'tazilah ini, yang berpaham Mu'tazilah ini, ya. Nah, kita tidak tahu persis apa yang dibicarakannya, ya, tapi kadang-kadang ahli bid'ah itu ketika berbicara dalam urusan-urusan lain, kadang-kadang dia bubuhi, ya, kita katakan dia bumbui dengan keyakinan-keyakinan bid'ahnya, ya, dan itu tentunya sangat berbahaya. Dan Taus tidak mau mengambil risiko. Selamat itu ya tidak bisa dinilai harganya, ya, melebihi apapun. Maka beliau memilih untuk selamat daripada mengobati ketika hati sudah terjangkit dengan syubhat bid'ah, kemudian baru mau diobati. Itu ya kadang-kadang obat tersebut tidak mempan untuk mengobatinya. Maka mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu sikap, ya, dari para ulama kita, bagaimana mereka menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak akidah, ya, merusak hati dan pikiran. Ya, terutama hari ini hati-hati dengan apa yang disuguhi di medsos ataupun di kita katakan di media YouTube misalnya. Ya, menuntut ilmu agama itu perlu bimbingan ahlinya, jangan menuntut ilmu secara otodidak, karena ini ilmu agama bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia silakan kita mau menguasainya secara otodidak. Banyak di sana orang-orang yang justru ya kita ahli, sementara itu bukan jurusannya ketika dia kuliah ataupun sekolah. Dia belajar itu otodidak. Itu ilmu dunia silakan. Tapi itu tidak berlaku, kaidah itu di dalam ilmu agama. Harus ada yang membimbing. Nah, kalau kita serabutan istilahnya, acak gebiah uyah, ya, acak kadut kata orang, dalam menimba ilmu agama ini, bisa jadi kita kemasukan syubhat. Banyak ya orang-orang yang akhirnya terpengaruh, khususnya para pemuda. Dia belajar di YouTube, tiba-tiba sudah pakai rompi, ya, disuruh pergi ke satu tempat dan diledakkan dari jarak jauh. Dia juga nggak mengerti kenapa dia ya meyakini seperti itu, karena mungkin syubhat yang dia dengar ya di media YouTube ataupun sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ya, mudah-mudahan ya ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita masih lanjutkan athar-athar dari para salaf yang mulia, karena ini adalah kita katakan satu pelajaran ya yang dinukil kepada kita, ditulis oleh para ulama di buku-buku mereka supaya menjadi ibrah. Nggak mungkin tanpa faedah di sini ya. Mereka menyantumkan riwayat-riwayat dan kisah-kisah sikap para salaf terhadap ya bahaya syubhat, ya. Tidak mungkin mereka menyantumkannya di dalam buku-buku mereka seperti ini kalau bukan untuk satu faedah yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas
penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, masih berkaitan dengan celaan bagi bid'ah dan pelakunya. Nah, ikhwata Islam wa azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah, Ustadz, alhamdulillah saya sedikit-sedikit mulai mempelajari ibadah sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, apa saja etika dalam menuntut ilmu bagi pemula seperti saya? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakallahu khairan. Yaitu merupakan salah satu kita kata tanda kebaikan ya atas seseorang, seperti kata Nabi, ya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah buka hatinya untuk mendalami agama, untuk tafaqquh fiddin. Dan tentunya agama ini sangat besar ya, seperti lautan tak berbatas. Kalau kita pelajari sampai akhir hayat pun belum tentu tuntas. Artinya banyak hal-hal yang perlu kita pelajari ya, satu demi satu ya, tahap demi tahap, tingkatan demi tingkatan. Tidak mungkin dalam satu majelis sekali duduk istilahnya kita bisa melahap semua perkara-perkara agama, itu tidak mungkin ya. Yang kita pelajari pun mungkin masih perlu direvisi, perlu dievaluasi lagi, perlu ada perubahan-perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan. Begitulah ya, ya seorang itu mendalami agamanya, dan perlu kesabaran tentunya ya. Tidak, ini bukan main sulap ya, tiba-tiba jadi, enggak. Ya, ini bukan mie instan juga, sekali seduh dimakan, tidak. Itu satu proses panjang hayat. Dan Allah menilai proses itu. Ya, bagaimana keteguhan, ketegaran, ketabahan kita, kesabaran kita di dalam menjalani proses menuntut ilmu. Misalnya ya, kita mulai sadar bahwa kita perlu beragama ini dengan sunnah. Ya, ya tentunya itu kan luas ya. Tadi kita sebutkan ya, ada sebagian orang menuntut ilmu baru 1-2 perkara dalam agama dia dalami, langsung dia seperti kita katakan sudah menguasai semua agama, berubah jadi mufti, tiba-tiba berubah jadi ulama. Ya tentunya tidak seperti itu kan, begitu ya. Nah, kita ya menuntut ilmu sampai akhir hayat pun kita belum merasa sempurna, artinya tidak ada kata tamat itu istilahnya. Hingga Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Beliau mengatakan, al-mahbara ilal makbarah. Alat tulis ini yaitu alat belajar ya, artinya belajar menuntut ilmu itu sampai masuk kubur. Ya, Abdullah bin Mubarak pernah ditanya oleh muridnya, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Beliau mengatakan hattal mamat, sampai mati. Itu proses yang panjang ya, dan mungkin sedikit orang yang bisa istiqomah menjalani proses tersebut. Ada yang patah, putus, tersungkur di tengah jalan, ada karena ketidaksabaran. Ya, maka ya bersabar dan jangan kalah kesabaran ya, kita perlu menapaki sunnah itu tahap demi tahap ya, tingkatan demi tingkatan, fase demi fase, hingga ya semakin jelas di depan kita ya sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah demikian ya, ini tidak mudah untuk dilakukan tentunya. Nah perlu kesabaran yang kuat ya, azam yang kuat juga ya untuk bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Nah demikian. Ya sebagian orang matang sebelum waktunya ya, ya dia ingin memetik buah sebelum matang, dia tidak akan dapat apa-apa. Ya kalau seperti itu ya. Nah, jadi untuk menunggu ya sampai Allah Subhanahu wa taala membuka bagi kita pintu-pintu ilmu itu perlu kesabaran. Dan Allah menilai itu semua. Ya. Nah, demikian. Ya kita menuntut ilmu, ya tentunya ya kita katakan bukan artinya kita harus seperti misalnya para ulama seperti Imam Syafi'i, enggak. Mungkin sampai kita mati kita menuntut ilmu kita masih belum apa-apa. Ya, nggak bisa menjadi Imam Syafi'i. Mungkin untuk jadi Imam Syafi'i mungkin cuma satu orang dalam sejarah dunia, itu Imam Syafi'i sendiri kan begitu ya, dan ulama-ulama lainnya ya, Imam Ahmad misalnya dan lain sebagainya ya. Tapi Allah akan menilai ya proses yang kita jalani ya, dan itu adalah satu ibadah yang mulia tentunya, amal soleh yang luar biasa
Ya, menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, itu jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tetap di atas jalur ilmu, menuntut ilmu. Ya, jangan pernah merasa puas. Ya, dan jangan menutup diri untuk melakukan satu perbaikan-perbaikan atau islah. Itulah dia ciri guroba, yaitu yang mengadakan islah, perbaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Ya, nah jangan terburu-buru. Ya, seolah-olah sudah sampai ke puncaknya. Ya, sehingga ya dia berubah menjadi hakim bagi manusia, ya. Semua orang dihakimi, semua orang divonis, ya semua orang ya diserang, kan begitu ya. Nah, mungkin tidak seperti itu caranya. Kita tidak pernah mendapati para ulama dalam sejarah biografi hidup mereka yang seperti itu sikap dan tindakannya, ya seperti yang kita lihat sebagian orang yang baru belajar kemarin tiba-tiba sudah menjadi ya, overacting istilahnya, ya. Nah, kalah Imam Syafi'i, ya. Ataupun ulama-ulama lain yang tidak seperti itu sikapnya, ya. Nah, ya mereka menuntut ilmu juga, tapi coba lihat, ya maka saya pesankan ya kepada para penuntut ilmu, harus sejalan itu antara menuntut ilmu dengan belajar adab, akhlak. Itu tidak boleh dilepaskan, ya, tidak boleh diabaikan, ya. Nah, itu harus berjalan beriringan, ya, antara ilmu dan adab. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang membuat kita bisa istiqomah di atas jalur ilmu itu adalah akhlak. Banyak orang yang terkendala menuntut ilmu gara-gara akhlaknya, ya, terkendala dia, tertahan langkahnya di dalam menuntut ilmu karena masalah akhlak. Bahkan penuntut ilmu ada yang tumbang itu karena akhlak. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Taib. Ya. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah amalan buruk sebelum mengenal sunnah tetap dihisap di hari akhirat nanti, Ustaz? Karena saya khawatir amalan soleh yang saya lakukan tidak dianggap di hari kiamat. Mohon nasihatnya, syukur. Iya, bersyukurlah kita masih hidup, ada kesempatan taubat artinya, ya. Nah, itu adalah salah satu anugerah mungkin, ya, yang Allah berikan. Kita masih hidup dan masih bisa mendengar, ya, ajakan kepada sunnah, dan hati kita terbuka untuk menerimanya. Enggak semua orang seperti itu, ya. Nah, demikian. Nah, itu salah satu anugerah. Maka bertaubatlah taubatan nasuha. Benar-benar kita bertaubat atas ya perkara-perkara bid'ah yang mungkin dulu kita lakukan karena kejahilan kita, ya mungkin rata-rata kita jatuh seperti itu, ya. Maka bertaubatlah taubatan nasuha, ya, dan sungguh-sungguh bertaubat. Dan iringi taubat itu dengan iman dan amal soleh, yaitu menuntut ilmu. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Ya, nah demikian. Ya, nah, jadi masih bisa kita mengisi masa lalu itu, ya, dengan taubatan nasuha. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan untuk kedepannya, ya syarat taubat kan ada 3, ya. Meninggalkan, ya, dosa itu, ya, tinggalkan segala macam bentuk bid'ah semampu kita, ya. Kadang-kadang karena keterbatasan ilmu kita belum mampu semuanya mungkin. Yang kedua, menyesali apa yang sudah dilakukan, ya, bukan bangga. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulanginya di kemudian hari tentunya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ciri-ciri orang yang bertaubat adalah dia iringi itu dengan amal soleh. Taubatnya itu, yaitu sebaik-baik amal soleh bagi orang yang bertaubat adalah menuntut ilmu, ya, dengan benar, ya, dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang selalu mendapatkan bisikan syaitan pada saat tidur, bisikan was-was tentang siapa Allah dan membayangkan tentang zat Allah? Apakah orang seperti ini perlu diruqyah atau bagaimana, Ustaz? Mohon solusinya. Ya, ini gangguan syaitan, ya, was-was syaitan yang dibisikkan ke dalam hati seseorang.
Ya, itu artinya dia punya keyakinan adanya pencipta, maka syaitan berusaha untuk merusak keyakinan itu. Ya, membisikkan, memasukkan syubhat ya ke dalam hatinya, waswas ke dalam hatinya. Maka siapa saja yang ada syubhat seperti itu, hendaklah dia katakan pertama, Allahu Rabbi la syarikalah. Allah adalah Rabbku, tidak ada sekutu baginya. Ya, kemudian dia melepeh ke kiri 3 kali, membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Falyantahi, kemudian dia berhenti, jangan diikuti ya bisikan-bisikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia beristiazah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari gangguan setan tersebut. Nah, itu beberapa langkah yang dia lakukan ya untuk menepis hal itu. Yaitu ya mungkin setiap orang ya dapat gangguan-gangguan seperti itu ya. Dan yang selanjutnya adalah hendaklah dia ya menjauhkan hal-hal yang bisa menyebabkan membuka ya celah setan masuk ke dalam hatinya. Ya, jangan suka ngelamun, menyendiri ya, tetap di atas jalur ilmu. Ya, dan jangan selalu mengikuti hawa nafsu, karena kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu, ya itu salah satu pintu setan untuk masuk ke dalam hati kita. Ya, kalau kita senantiasa mengikuti nafsu, kita tahu itu nafsu tidak baik, nafsu mendorong kepada keburukan, tapi selalu kita ikuti dalam kehidupan kita, ya kenyataan realita hidup kita seperti itu adalah pintu setan yang terbesar untuk masuk ke dalam hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang buku ini di dalam kesempatan-kesempatan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.